Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang paling tinggi. Dan masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, sehingga di malam yang mulia ini kita berkumpul di tempat yang mulia dengan satu tekad ingin mendapatkan rahmat, ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kami akan sampaikan renungan tentang sebab-sebab yang menyebabkan datangnya atau bertambahnya rezeki. Ini perlu kita renungkan bersama, hayati bersama dalil-dalilnya yang menjelaskan tentang itu, supaya kita mencari rezeki berdasarkan dalil-dalil tersebut, tidak mengandalkan tenaga, tidak mengandalkan ilmu, tetapi semata-mata mengandalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang memberi alasan tidak mau melakukan ketaatan, malas melakukan ketaatan, malas melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan cari rezeki. Padahal dia tidak tahu Allah Maha Pemberi rezeki, pengatur rezeki. Lalu tidak mau taat, alasan karena cari rezeki. Ini alasan mati. Baiklah, mari kita renungkan sama-sama. Kurang lebih ada 7 saya rangkum tadi sebelum berangkat ke sini. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Pertama, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, rezeki akan datang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, seperti burung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari burung keluar dalam keadaan perut kosong, ya, tidak ada burung baru mau keluar udah kenyang, kosong perutnya. Dia nggak tahu di mana nanti rezekinya, terbang saja. Tapi betul-betul sungguh-sungguh di sore hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua burung-burung itu pulang ke kandangnya, pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Bagaimana tawakal yang sebenarnya? Tawakal sebenarnya itu harus dibarengi dengan usaha, bukan cuma sekedar doa, berdiam diri,
lalu mengharap datangnya rezeki. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid tanpa mengikat untanya. Lalu ada sahabat bertanya, kenapa kau tidak ikat untamu? Dia menjawab, saya bertawakal kepada Allah. Dia mengira dengan cara begitu tawakal yang benar. Lalu hal ini diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memberi petunjuk, bukan begitu caranya bertakwa. Caranya bertakwa adalah ikat untamu baik-baik, usahakan pasti ikatannya kuat, lalu masuk, lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Tawakal itu harus dibarengi dengan usaha. Dan seindah-indah tawakal adalah tawakalnya Siti Hajar, wanita yang sangat mulia, yang betul-betul menerima semua keadaannya dengan penuh ridho. Selama itu adalah merupakan perintah Allah, petunjuk Allah, bagaimanapun keadaannya Siti Hajar akan terima tanpa ada protes. Termasuk ketika dia ditinggalkan oleh suaminya di padang pasir, biwadin ghairi zizarin, di suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ditinggal bersama anaknya. Siti Hajar menerima dengan penerimaan yang sempurna, sambil mengucapkan kata-kata ke suaminya, Allahu amaraka bihada, benarkah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami berdua di tempat yang gersang ini? Nabi Ibrahim menjawab, benar, ini perintah Allah wahai istriku. Istri berkata, izan la yudayyun Allah, kalau begitu pergi, jangan ragu, anak dan istrimu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bekal makin sedikit, air habis, anaknya menangis. Mau disusui, air susu juga sudah habis. Disitulah Siti Hajar mengajarkan betapa indahnya tawakal. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Ketika anaknya menangis, diletakkan anaknya, yang mana kurang lebih 21 meter dari Ka'bah sekarang. Di situ diletakkan, lalu pergi ke Bukit Safa yang agak tinggi. Dia ingin melihat, jangan-jangan ada kafilah atau serombongan yang lewat, dia bisa minta bantuan, minta ke makanan, minta ke minuman. Naik ke atas, tidak ada. Di sana masih ada lagi bukit, namanya Bukit Safa, Bukit Marwah. Ke sana lagi, hampir 500 meter jaraknya, dengan panas yang membara. Didengar dia anaknya menangis, tetap berusaha. Siti Hajar tidak berdoa langsung, padahal dia dekat sekali dengan Allah. Dia yakin sekali Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Tapi walaupun begitu, dia tetap berusaha, terus berusaha. Sampai di Bukit Marwah, naik lagi ke bukit, dia naik kejauhan, tidak ada sama sekali kafilah yang berlalu. Dia pergi lagi, dia coba lagi, siapa tahu di sana ada nanti yang lewat. Ke Bukit Safa lagi, ke Bukit Marwah lagi, ke Bukit Safa lagi, ke Bukit Marwah, akhirnya 7 kali. Kurang lebih 3,5 kilo dilewati oleh Siti Hajar. Dan apa yang terjadi? Inilah buah daripada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Setelah berusaha maksimal, Siti Hajar kembali kepada anaknya, dan dilihatlah di kaki anaknya memancar mata air. Masya Allah, mata air yang deras di tanah yang gersang. Disitulah pertama kali diungkapkan kata Zam-Zam, yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Siti Hajar berkata, Zami, Zami, berkumpullah, berkumpullah. Ini mata airnya, Masya Allah, penelitian terakhir, ini mata airnya, air Zam-Zam, andai Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan sederas-derasnya, tidak menahannya, bisa menenggelamkan semua daratan. Bisa menenggelamkan semua daratan. Maka di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika terjadi banjir, semua daratan tenggelam. Gunung yang paling tinggi kurang lebih 5.000 meter atau 5 kilo dari permukaan laut, semuanya tenggelam. Salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi adalah, ya ardu ibla'i ma'aki, wahai bumi, telan airmu. Ternyata air yang ada di dalam bumi itu lebih banyak daripada air lautan.
Bayangkan kalau laut sekarang 70% memang menutupi daratan, kurang lebih 30% daratan, 70% bumi. Tapi ketika bertambah volume air dari dalam bumi itu lebih 5 kilo ke atas, berarti air yang ada dalam bumi itu lebih banyak daripada air yang ada di lautan. Dan begitu luar biasanya janji Allah ketika kita bertawakal. Beberapa hari kemudian di Yaman terjadi kekeringan. Semuanya orang tinggalkan Yaman. Maka salah satu rombongan membawa keluarganya, membawa binatang ternaknya menuju ke di Wadin Gerizazarin tadi. Tapi dari kejauhan dia sudah lihat ada burung bergerombolan di atas. Dan salah satu dari orang yang pengalaman di antara mereka mengatakan, mari kita ke sana, ke kumpulan burung. Di situ pasti ada sumber air. Akhirnya dia ke sana dan dia dapati Siti Hajar dan anaknya bersama air Zam-Zam. Kepala rombongan berkata kepadanya, izinkanlah kami tinggal di sini bersama keluarga dan ternak kami. Kalau engkau izinkan, maka hasil ternak nanti kita bagi dua. Akhirnya deal. Ini adalah buah daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawakal, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Bagaimanapun keadaanmu, ketika engkau bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Sebagaimana Siti Hajar dicukupkan oleh Allah, bukan lagi cukup, lebih. Makanya dalam riwayat ternaknya nanti ini Nabi Ibrahim kurang lebih 12.000 ternak. Dari bagi hasil dari orang Yaman yang pergi mengembara, karena waktu itu masih nomaden, di mana ada yang subur, tempat lama ditinggal baru cari tempat yang subur. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan bisa bertambahnya rezeki, ya kini kita sudah pahami bersama, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kirimkan kepada orang bertakwa tersebut rezeki dari arah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk dunia, penduduk suatu negeri, suatu tempat, suatu kampung, atau suatu negara, suatu wilayah betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka pastilah kami membukakan pintu-pintu rezeki, bukan cuma dari langit, dari bumi juga, dari dua arah, bumi dan langit. Jadi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa akan mendatangkan rezeki dari arah yang tak terduga. Baru-baru ini ada berita viral, ya, kita dengar sama-sama ketahui melalui YouTube, seorang penjual es yang soleh, ya. Ketika dia dengar di lapangan ini ada akan pengajian dibawakan oleh ulama, dia langsung berinisiatif, lebih baik di sana menjual sambil mendengarkan pengajian. Akhirnya dia menjual di sana sambil mendengarkan. Lalu penceramah ulama ini mungkin niatnya bercanda, tapi bercandanya agak kasar. Ditanya itu penjual es teh, "Hei, sudah laku belum es tehnya?" "Oh, belum habis." "Kalau begitu, jual." "Goblok," ada kata gobloknya. Dia sendiri berkata, ketika mendengarkan kata goblok, hatinya miris, dan di situ dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ikhlas terima hinaan ini. Semoga ini semua bisa menghapus dosa-dosaku. Namun aku yakin ya Allah, Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku sendiri." Lalu berita ini viral. Apa yang terjadi? Rezeki dari Allah tak tergoda datang. Ada yang kasih 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang mau umrahkan, ada yang mau kasih beasiswa anaknya.
langsung luar biasa, langsung dahsyat. Yang penting ada keterikatan batin kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jiwa, di hati kita. At-taqwa hahuna kata Rasulullah sambil menunjuk hatinya bahwa ketakwaan itu ada di sini. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga yang menyebabkan rezeki bisa bertambah adalah silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa memanjangkan umur kita dan yang bisa meluaskan rezeki kita adalah silaturahim. Namun silaturahim ini dalam salah satu penafsiran maksudnya adalah kita sambung silaturahim kepada yang khususnya ada hubungan kekerabatan. Makanya ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mau bersedekah dengan sedekah yang banyak, tapi dua targetnya, sama-sama miskin, sama-sama susah. Lalu orang ini berkata, yang mana saya dahulukan ya Rasulullah? Dua-duanya sama susahnya, tapi yang satu ada hubungan kekerabatan dengan diriku. Apa dijawab oleh Rasulullah? Dahulukan yang ada hubungan kekerabatan. Karena kalau engkau beri dia, kata Rasulullah, engkau dapat pahala sedekah sekaligus juga mendapatkan pahala silaturahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifha." Kalau engkau bersedekah, kalau engkau betul-betul memberi sedekah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan. Ada syekh dari Jeddah, dia bercerita, tiba-tiba saya ditelepon oleh orang yang tak dikenal. Ya. Dia langsung menelpon, "Wahai syekh, tolong beri jalan keluar kepada saya. Keadaan saya ini lagi dalam keadaan sulit sekali. 1 jam ke depan saya divonis 10 tahun penjara. Dan ini saya rasakan ini fitnah. Ini bohong. Tapi kalau betul-betul saya tidak mendapatkan jalan keluar, saya betul-betul bisa dipenjara. Tolong, apa yang harus saya lakukan?" Kemudian syekh ini menjawab, "Masih hidupkah bapakmu?" "Bapak saya sudah meninggal." "Ibumu masih hidup?" "Ibuku masih hidup, wahai Rasulullah." Wahai syekh. Karena ternyata silaturahim yang terpuncak daripada silaturahim itu adalah ke orang tua. Syekhnya memberi jalan keluar. Kalau kau mau mendapatkan solusi dari permasalahanmu, sekarang lakukan cepat. Beli makanan terenak yang paling disukai oleh ibumu, dan tentu engkau tahu. Cepat berikan. Masih ada waktunya, masih ada 1 jam. Akhirnya dia ikuti. Cepat-cepat dia belikan makanan yang paling enak, dia bawakan kepada orang tuanya. Dia ceritakan juga kepada orang tua yang lalu orang tua yang mendoakan, "Semoga engkau diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih nak, makanan ini begitu luar biasa." Setengahnya jam kemudian datang lagi teleponnya. Ini pemuda kepada syekh tadi. "Wahai syekh, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, baru saja pengadilan menelponku bahwa saya tidak jadi di sidang. Yang memfitnah saya terbongkar rahasianya, akhirnya yang memfitnah saya dialah dia yang akan divonis 10 tahun." Ini keberkahan daripada silaturahim. Kemudian hal berikutnya adalah bersedekah. Kalau mau bertambah harta, bersedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan pernah berkurang harta kalau dikeluarkan di jalan Allah. Kelihatan berkurang memang, tapi hakikatnya akan bertambah. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah."
Perumpamaan orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti itu satu bulir, ya. Ketika itu satu bulir ditanam, tumbuh menjadi 7 cabang, dan setiap cabang itu menumbuhkan nanti 100 masing-masing bulir, 700 kali lipat. Makanya ada orang caranya mau kaya bersedekah. Ada orang caranya mau kaya bersedekah. Ada seorang mahasiswa Arab di Madinah, ya. Itu gajinya itu setiap bulan mukafaahnya itu 1.000 real. Ketika dia terima mukafaahnya, langsung dia sedekahkan semuanya. 1.000 real tersebut dia sedekahkan semuanya. Padahal dia dalam keadaan tidak memiliki juga. Sampai ke rumahnya datang omnya mencari. Tolong temani saya ke kantor pemasaran rumah, ya. Saya mau beli rumah. Akhirnya ditemani. Sampai di sana deal membeli rumah yang besar, yang mewah, mahal. Lalu omnya ini berkata kepada anunya di situ, pegawainya yang memiliki perumahan tersebut, yang mengantar saya pergi ke sini ponakanku yang menunjukkan. Akhirnya dia sudah mendapatkan fee. Langsung berapa? 10.000 real. Ini kemudian 10.000 real ini keesokan harinya dia belikan semua hadiah. Untuk siapa? Untuk bapaknya dan untuk pamannya ini tadi yang memberi. Dia habisi lagi. Karena ini pemuda cinta betul dengan sedekah. Dia habisi lagi. Bapaknya heran. Dia tahu gaji anaknya ini sedikit, tapi yang dia belikan ini mahal. Dari mana kau dapatkan? Akhirnya diceritakan semua. Dari paman ini uang. Dari kantor pemasaran saya dapat fee 10.000, semua saya belikan untuk hadiah untuk bapak dan paman. Beberapa hari kemudian pamannya panggil lagi ini ponakannya. Tolong carikan saya pom bensin, saya mau beli. Akhirnya anaknya ini cari lagi informasi. Dia dapat informasi ada 4 pom bensin mau dijual. Dia tahu kekurangan dan kelebihannya. Dia pelajari, dia tanyakan kepada pamannya, ada 4 pom bensin mau dijual. Akhirnya apa yang dia beli pom bensin, harganya cukup mahal. Dan pamannya berkata lagi sekaligus kepada pemilik pom bensin, saya diantar oleh ponakanku, dia menunjukkan ini. Dan dia akhirnya mendapat fee berapa? 100.000 real. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersedekah tidak berkurang. Allah akan memberi. Allah akan memberi tambah. Memperbanyak. Saya ingat betul pernah di Mekah, uang saya cuma 3 real. Waktu itu mau beli kebab Turki yang harganya 3 real. Masih 3 real itu yang daging diiris-iris. Kemudian ada pengemis minta kepada saya. Saya tahu di rumah tidak ada makanan. Saya juga dalam keadaan lapar. Sesudah Isa mau pulang ke rumah. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menggerakkan hati saya untuk memberikan semua 3 real itu. Padahal saya sudah berada di depan penjual itu. Saya kasih 3. Keesokan subuhnya, saya pergi ke Masjidil Haram mengaji. Di samping saya ada juga orang Arab, mungkin tapi akhirnya saya tahu dia berasal dari Qatar. Ini mushaf saya yang saya pakai baca, saya kasih dia. Baru saya pergi ambil lagi mushaf untuk mengaji. Lanjutkan mengaji saya. Setelah dia mengaji, dia kasih berapa saya uang. Nilainya waktu itu kalau dirupiahkan 2 juta. Belum cukup 24 jam. Allah akan mengganti ketika kita memberi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita kikir memberi, berarti kita kikir terhadap diri kita sendiri. Karena sebenarnya ketika kita memberi, hakikatnya kita memberi untuk diri kita sendiri. Karena kebaikan itu akan kembali. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sebab-sebab yang bisa menambah datangnya rezeki adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ita'azzana rabbukum. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, diumumkan kepada manusia. Apa pengumuman Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jadi salah satu mensyukuri nikmat Allah itu bisa datang, penyebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau hitung nikmat Allah, Masya Allah kita tidak bisa hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba-coba mau hitung nikmat Allah yang Allah berikan padamu, la tuhsuha, kau tidak akan mampu dan tidak sanggup menghitungnya. Karena hampir setiap kita melihat nikmat. Penglihatan sendiri nikmat. Pendengaran nikmat. Bibir nikmat, gigi nikmat. Nikmat semua. Rambut nikmat, anggota tubuh kita nikmat. Tidak bisa dirupiahkan. Tidak bisa dirupiahkan. Ada orang yang pakai behel. Harga behelnya 10 juta. Kata Ustadz Dasat Latif. Bukan behelnya yang mahal. Giginya yang mahal. Apa artinya behel 10 juta kalau nggak ada gigi? Dan gigi adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini kita syukuri, Allah tambah terus. Maka jadilah hamba yang bersyukur. Jadilah satu orang dari sedikit orang yang bersyukur di dunia ini. Kata Allah, sedikit hambaku yang bersyukur. Dan semoga kita dari sedikit itu kita termasuk. Dan kesyukuran yang paling tinggi terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan rezeki tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling besar nikmatnya yang Allah berikan kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara mensyukurinya bagaimana? Ibadah yang betul-betul luar biasa. Qiyamul lailnya, ya, tahajudnya ketika manusia sedang asik tidur. Sampai-sampai kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Terlalu lama berdiri. Istrinya merasa iba. Kenapa engkau berlama-lama berdiri seperti ini beribadah? Berjam-jam. Ya. Sampai kakimu bengkak. Bayangkan Rasulullah SAW pernah Anas bin Malik di belakangnya ikut sholat lail. Rakaat pertama apa dia baca surah Al-Baqarah 24 lembar. Dalam hatinya ini Anas bin Malik, kayaknya ini nanti kalau selesai Al-Baqarah sujud. Disambung sama Nabi surah Al-Imran lagi, lebih 1 juz. Pikirannya Anas bin Malik, nanti sujud kalau selesai ini Al-Imran. Tidak, disambung lagi oleh Rasulullah surah An-Nisa. Jadi satu rakaat terkadang Rasulullah baca 5 juz. Makanya bengkak, ya, bengkak kakinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa engkau melakukan seperti itu? Bukankah surga sudah dijamin? Surga di tanganmu. Dosamu yang datang dan yang kemudian diampuni semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bercapek-capek lagi? Ringkas Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Dari jawaban Rasulullah ini kita bisa ambil kesimpulan, kesyukuran terbesar seorang hamba adalah dia bangun tengah malam ketika manusia sedang asik tidur, beribadah, berwudu, beribadah, berdiri, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab keenam yang bisa menambahkan rezeki adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku akan kabulkan apa yang engkau minta. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, jawab, aku sangat dekat dengannya. Aku kabulkan apa yang dia minta ketika dia meminta kepada aku. Ada syekh dari Arab Saudi, setelah ceramah di Kairo, ternyata pesawatnya delay beberapa jam. Semestinya tengah malam dia berangkat, tapi sudah pergi sholat subuh jam-jam 7 atau jam 8 baru bisa berangkat. Akhirnya dia telepon masjidnya, izinkan saya untuk bermalam di tempat masjid tadi saya ceramah. Akhirnya diizinkan dia ke sana. Ternyata di sana sampai jam 2 atau jam 3 malam, itu lampu masjid sudah menyala semua. Dan ternyata ada seorang hamba di dekat mihrab sedang sujud, menangis dengan tangisan yang setiap, kata Syekh ini, setiap yang akan dengarkan tangisannya pasti ikut sedih juga. Sampai-sampai ini Syekh berkata dalam hatinya, ya Allah kabulkanlah apa yang ia minta. Ya Allah kabulkanlah apa yang dia minta. Setelah orang ini sholat tahajud, ini Syekh bertanya kepadanya, apa yang kau minta kepada Allah sehingga engkau menangis seperti itu? Apa yang terjadi? Apa dia jawab? Wahai Syekh, saya dalam keadaan sulit. Besok istri saya harus dioperasi dan harus membayar 14.500 pounds atau keni, mata uang Mesir. Sementara saya sama sekali tidak punya uang. Ini Syekh mau bantu, Syekh ini juga tidak ada uang. Lalu Syekh ini berkata, lanjutkan doamu. Allah Maha Pengamul doa. Setelah azan berkumandang, orang-orang sudah selesai sholat sunnah fajar semua. Lalu pengurus masjid menyuruh ini Syekh yang kasih pengajian tadi untuk imam. Tapi dia menolak, saya capek sekali ini. Tidak apa-apa, biar surah-surah pendek. Akhirnya dia terima. Pas dia jadi imam, kebetulan suara masjidnya itu keluar dari masjid. Dan di situ ada apartemen milik orang kaya. Pas pemilik apartemen itu ada di situ. Dia dengar ini suaranya. Ini suara yang biasa saya dengar di YouTube. Syekh dari Arab Saudi ini, saya mau sholat di masjid ini. Akhirnya dia sholat di masjid itu. Setelah sholat, dia ngobrol, wah, saya selalu dengarkan ceramahnya Syekh di YouTube. Baru kali ini bertatap muka langsung. Akhirnya ini Syekh ini bertanya, orang kaya ini bertanya, wahai Syekh, sudah 1 minggu ini saya pegang terus ini uang zakat saya dari hasil usaha. Istri saya selalu berkata, serahkan kepada orang, tapi saya selalu berniat akan memberikan ke 1 orang supaya bisa memberi manfaat yang lebih besar. Berapa jumlahnya kata Syekh tersebut? Dia sebutkan jumlahnya 14.500 pounds. Langsung Syekh itu menangis. Syekh itu menangis. Kaget ini orang kaya. Kenapa menangis wahai Syekh? Diceritakanlah. Ada orang yang tadi malam qiyamul lail di sini menangis. Pas yang dia butuhkan segitu. Karena istrinya mau dioperasi. Akhirnya dicari itu orang masih ada. Dipanggil lah. Dikasih ketemulah. Akhirnya setelah dia ceritakan, dia berikan semuanya itu uangnya 14.500 pounds ke orang yang berdoa di tengah malam qiyamul lail. Menangis dua-duanya. Kata Syekh ini, sampai-sampai begitu gembiranya ini orang, sampai-sampai saya dilupakan dan orang kaya ini dilupakan. Lalu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mencintaimu. Aku mencintaimu ya Allah. Maksudnya dengan berdoa, selama kita yakin apa yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap keinginan yang kita inginkan terwujud, libatkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dan cara melibatkan Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Ketika kita berdoa, Allah terlibat. Kenapa
sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, karena setiap permasalahannya dia libatkan Allah. Sampai-sampai sendalnya hilang, dilibatkan Allah. Dia minta kepada Allah. Sendal yang hilang, dia minta kepada Allah. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling banyak berdoa. Hampir di setiap keadaannya semuanya doa. Ya. Rasulullah pernah bersabda, orang yang terkuat di antara kalian adalah orang yang paling banyak doanya kepada Allah. Dan orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling sedikit doanya. Kenapa? Karena orang yang paling banyak berdoa kepada Allah, otomatis orang yang paling banyak melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sebab-sebab yang bisa menambahkan rezeki adalah beristighfar. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, diabadikan di dalam Al-Quran di surah Nuh, Faqultu astaghfiru rabbakum, dan aku berkata, maksudnya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau engkau minta ampun, beristighfar kepada Allah, apa faedahnya? Ayat selanjutnya menjelaskan, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan mengirimkan kepadamu hujan berkah. Allah akan menambahkan hartamu. Allah akan menambahkan keturunanmu. Jadi dengan beristighfar bisa mengundang datangnya rezeki. Saya dulu waktu tinggal di Mekah, ya, guru saya itu udah umur 75 tahun. Dia langsung manggil saya dekat sini. Mau kau banyak hartamu? Iya. Amalkan ini ayat. Padahal ini ayat sudah saya hafal, tapi saya belum tahu apa maksudnya itu. Dia baca ayat itu tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Saya kaget. Maksudnya ini ayat kalau kita istighfar, Allah akan memberikan keberkahan, kesejahteraan kepada kita. Allah akan tambahkan anak-anak, tambahkan harta. Sejak itu saya amalkan. Karena saya baru paham. Saya cuma hafal tapi nggak paham. Akhirnya saya amalkan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, ayat itu terbukti. Ayat itu terbukti bahwa dengan beristighfar itu akan bisa apa yang kita inginkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ini di di Arab Saudi. Dia mengadu kepada syekh. Dia sudah berobat ke luar negeri, ke dokter yang paling canggih supaya dikaruniakan anak. Ini orang kaya. Dia ingin anak, sudah lama berkeluarga tidak dapat anak. Akhirnya dia pulang ke negaranya, hampir-hampir putus asa. Tapi ada yang berkata kepadanya, coba datang itu syekh yang sangat tawadu, bertanya kepadanya, siapa tahu ada solusi. Akhirnya dia bertanya, aku ingin anak. Gampang. Amalkan ini ayat. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Suruh istrimu beristighfar, ingat semua dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Istighfarkan kepada Allah. Allah akan karuniakan kepadamu anak. Akhirnya sepakat suami istri ini amalkan ini ayat. Beristighfar terus. Mengingat semua dosa-dosanya. Apa yang terjadi? Akhirnya istrinya hamil. Melahirkan. Nggak lama kemudian hamil lagi. Melahirkan. Nggak lama lagi sudah melahirkan, hamil lagi, melahirkan lagi. Sampai 4 anaknya. Padahal dia sudah berobat ke dokter yang paling canggih di dunia, keliling. Ternyata solusi ada dekat rumahnya, ada di negaranya. Solusinya ada di Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 amalan tadi menambah kesejahteraan itu di dunia, tapi di akhirat
7 amalan itu buahnya adalah surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi Allah Maha Pemberi. Allah berikan kebaikan di dunia, Allah berikan kebaikan di akhirat. Dan kebaikan di akhirat yang terbesar adalah ketika seorang hamba masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapapun yang masuk ke dalam surga, diselamatkan dari neraka, dia adalah orang yang paling beruntung. Bayangkan, apa yang kita inginkan di surga itu ada semua. Semua kenikmatan, semua keindahan yang belum pernah dilihat oleh mata ada di surga. Semua keindahan, semua kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga ada di surga. Semua kenikmatan dan semua keindahan yang belum pernah terbetik di jiwa manusia ada semua di surga. Ada seorang ateis bertanya kepada orang beriman, kenapa Allah tidak bisa dilihat? Kenapa Tuhanmu tidak bisa dilihat oleh manusia di dunia ini? Dijawab, karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Bagaimana kita bisa melihat? Jarak pandang kita saja terbatas. Kita tinggal di dunia ini yang kita kira besar sekali. Miliaran jumlahnya orang. Kalau kita menatap ke atas itu, pandangan kita terbatas. Padahal dunia ini dibandingkan alam semesta tidak ada. Seperti satu pasir di padang pasir. Langit pertama. Langit pertama, ya, itu ada yang namanya galaksi. Di langit pertama kita ini, galaksinya ini yang kita tempatnya nama galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini jumlahnya ada 200 miliar bintang, 200 juta miliar bintang. Baru satu galaksi. Banyak bintang-bintang yang belum sampai cahayanya ke kita. Sementara kecepatan cahaya sama dengan 1 detik 300.000 km per detik. Banyak bintang-bintang belum sampai cahaya ke kita. Nah baru di galaksi ini, galaksi satu ini, galaksi Bima Sakti. Sementara ahli ilmu pengetahuan mengungkapkan di jumlah galaksi itu jumlahnya juga kurang lebih 200 miliar, 200 juta miliar. Nah baru langit pertama, kita sudah tidak bisa membayangkan besarnya. Nah makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, alam semesta ini berada dalam genggamannya. Kita berada di bumi yang sangat kecil. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Bagaimana kita bisa melihat Allah? Namun di surga nanti, nikmat terbesar yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Hijab ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika nikmat ini dirasakan oleh penghuni surga, semua nikmat-nikmat yang kami terangkan tadi itu terasa hambar ketika merasakan nikmat yang satu ini. Nikmat apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan wujud aslinya kepada penghuni surga. Di saat itulah penghuni-penghuni surga merasakan, Masya Allah, dahsyat. Ternyata nikmat-nikmat yang kita rasakan di surga selama ini kita rasakan sudah dahsyat dan luar biasa. Setelah merasakan nikmat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang merupakan nikmat terbesar di surga, itu bisa dilihat. Nah, dengan mengamalkan 7 amalan tadi, tawakal kepada Allah, takwa kepada Allah, silaturahim, kemudian bersedekah, bersyukur, lalu berdoa dan beristighfar, kebaikan-kebaikan yang kami sebutkan tadi itu didapat di dunia, dan kebaikan-kebaikan di akhirat juga akan didapat. Saya kira demikian renungan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi manusia yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.